Indonesia KPAI menanggapi kasus kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi pada Minggu dini hari yang menimpa AQJ. KPAI menilai kemampuan AQJ mengendarai mobil dalam usia belia adalah kelalaian orang tua dalam mendidik. Kasus yang dialami AQJ tidak terlepas dari pola asuh orang tuanya. Hal itu diungkap oleh Maria Advianti selaku Komisioner Sekretaris KPAI. Maria menilai orang tua yang memberikan fasilitas mewah pada anak di bawah umur dinilai sebagai kelalaian dalam mendidik. KPAI melihatnya ini memang dalam kasus-kasus kesalahan akibat pola asuh ya, kita lihatnya seperti itu. Jadi karena mungkin secara materi banyak, kemudian fasilitas mudah diperoleh, dibelikan mobil mudah, tapi sebetulnya orang tua tidak boleh kemudian menyerahkan begitu saja karena mobil ini kan faktor kecelakaan juga bisa terjadi di jalanan dan lain-lain. Musibah ini bisa menjadi pelajaran untuk setiap orang tua. Seharusnya orang tua bertanggung jawab atas benda-benda yang diberikan pada anak mereka. Maria juga berpendapat segala perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak jauh dari tanggung jawab orang tua. Sementara hukuman pada anak di bawah umur tidak sama dengan hukuman pada orang dewasa. Kalau bisa dipulihkan dululah anaknya, tidak perlu juga terburu-buru untuk melanjutkan proses hukumnya, karena kan proses hukum itu kan pasti berjalan dengan otomatis ya, karena ini kasus kecelakaan, tetapi harus dilihat bahwa anak ini memerlukan pemulihan psikologi sehingga memerlukan waktu juga agar dia bisa menghadapi kasus yang dia alami ini. Minggu dini hari saat mengendarai mobil Mitsubishi Lancer, AQJ menabrak pembatas jalan di Jalan Tol Jagorawi kilometer 8. Mobil AQJ menabrak mobil Grand Max diikuti Avanza yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Jika terbukti adanya kelalaian dalam kasus kecelakaan ini, AQJ dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 LLAJ dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda 10 juta rupiah. Ini belum termasuk pelanggaran usia di bawah umur untuk mengemudi. Fitri Wulandari, Indra Raharja melaporkan untuk NET. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pasal 13 ayat 1, AQJ merupakan anak yang mendapat perlakuan salah. Dalam hal ini, anak yang mendapat perlakuan salah berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan pasal 59. Bentuk perlindungan khusus diantaranya pengawasan dan kuasa asuhnya dicabut seperti yang tertuang dalam pasal 30. Saat ini telah bersama kami seorang psikolog, Mbak Tika Bisono, untuk membicarakan hal ini dan juga ingin mengetahui kira-kira keadaan psikologis anak berusia 13 tahun itu seperti apa. Tapi sebelum kita ke sana, pertanyaan pertama adalah AQJ hingga kini tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah menewaskan 6 orang. Apakah itu sehat, Mbak Tika? Kalau dalam kondisi masih kritis seperti sekarang, itu bijak. Ya, jadi anak fokus untuk nguatin dirinya dia sendiri dulu, biar dia fokus untuk merasakan dia juga dalam kesakitan ya, dia dalam kondisi yang sangat kritis juga. Itu dulu aja deh, dibesarkan hatinya untuk you'll be okay, you'll be fine, ini nanti sembuh segala macam. Dia nggak usah ngomongin itu dulu, nggak usah ngomongin kecelakaan dulu. Nanti bicaranya kalau udah selesai, udah tenang segala macam. Fokus dulu ke situ. Ya, nah nanti kalau udah lebih baik kondisinya, baru cerita, adek kemarin tuh ada mobil yang juga kena, diceritain, tapi harus diceritakan. Jadi anak juga perlu belajar konsekuensi ya dari perilakunya. Nah, belajar konsekuensi dari sebuah perilaku itu juga belajar disiplin sebenarnya. Ya, jadi ini bagian dari pendidikan, bagian dari pola asuh gitu ya. Even dari sebuah kesalahan, ya, itu adalah pembelajaran. Walaupun usianya masih sangat belia, 13 tahun. 13 sudah ABG, Dri. Sudah ABG dikategorikan? Enggak anak-anak lagi. Oke. Anak-anak menuju ke ABG ya, menuju ke remaja. Belum menuju ke dewasa, belum. Kalau remaja menuju ke dewasa. Nah kalau ABG 13 ini menuju ke remaja ya. Jadi remaja tuh kan 16-17 ya, 16-17-18. Nah ini menuju ke situ ya. Jadi human aware-nya dia juga ya belum matang lah semuanya ya. Seperti apa sih Mbak Tika psikologis anak usia 13 tahun itu? Pastinya masih banyak unsur anak-anaknya.
Ya, anak-anak itu kan masih banyak suasana mainnya, ya kan? Nah, suasana bercandanya, suasana pengen taunya, suasana coba-cobanya, ini masih lebih banyak daripada yang lebih dewasa lagi gitu. Dan ini nggak salah anak, memang dia di tahap perkembangan usia segitu. Semua anak umur segitu begitu. Yang normal ya begitu gitu ya. Nah, yang salah ini kan adalah perilaku yang harusnya bukan untuk usia segitu ya sudah dia lakukan dan unattended, jadi tidak dalam pengawasan orang dewasa. Ini yang salah sesalah-salahnya gitu ya. Sementara yang dia lakukan adalah hal-hal yang menuntut kematangan dan kedewasaan dirinya gitu. Tapi kan usianya belum. Nggak boleh kalau sendiri, boleh kalau didampingin gitu loh. Ya, Berarti tapi problemanya di mana Mbak Tika? pendampingan dan pembolehan pengizinan. Ya. Tapi kan ini juga ada beberapa situasi ya kan. Situasi yang pertama adalah orang tua memang amat sangat melarang. Situasi pertama nih ya, amat sangat melarang. Awas kalau gini. Tapi anaknya yang nyolong bisa. Situasi kedua adalah ya udah terserah kamu, tapi harus bilang dulu loh ya. Tetap ngingetin, tapi nggak otoriter. Tapi terus orang tuanya lupa ngasih tahu, ya kan. Tapi pernah bilang boleh, tapi harus bilang dulu. Itu situasi kedua. Nah, situasi ketiga ini yang submissive style, yang secara submisif itu terserah kamu aja. Kamu harus mikir konsekuensi kalau kamu gini, apa manfaatnya, apa mudaratnya. Kamu mikir sendiri, nggak usah nanya terus, misalnya gitu. Nah, dari 3 perbedaan pola asuh ini, konsekuensi yang akan jadi pada anak pasti beda-beda. Kalau misalnya menurut Anda yang sekarang terjadi itu adalah yang mana? 3-tiganya bisa. Oh ya. Bisa. Jadi orang tua lupa juga bisa. Orang tua masa nggak boleh lupa? Boleh. Orang tua boleh lupa. Ini mana nih? Tapi lupa atau alpa itu ya memberikan dampak yang amat sangat fatal. Ya, makanya pengasuhan emang nggak boleh alpa gitu ya. Kalau toh alpa, lupa, orang tua minta maaf. Nak, maaf ya kemarin mama lupa ngingetin kamu nih. Ya. Minta maaf. Ya kan? Harus minta maaf karena si anak masih bergantung pada tugas orang tua mengingatkan. Anak masih tergantung kepada tugas orang tua untuk melatih. Ya, melatih. Nah, ketergantungan anak terhadap fungsi orang tua ini seringkali nggak dilakukan orang tua secara sempurna kan, which is fine, no problem. Kalau orang tuanya pas lagi sibuk, pas lagi memang nggak inget gitu kan boleh ya. Tapi mesti minta maaf gitu. Nah, kalau pas lupa harus langsung emergency, kontak si tante, pak om, tolong ya ini dia aku lupa ngasih tahu nih, kelihatan panik lah gitu. Tapi kalau juga santai, ada kemungkinan yang ketiga, emang apa-apa boleh, apa-apa dibiarin dengan catatan, ya kalau ada apa-apa nanti kamu belajar sendiri loh ya, kamu tanggung sendiri loh akibatnya loh. Nah, pola yang seperti ini sebenarnya nggak nguntungin buat anak gitu loh, karena anak umur segitu emang belum bisa berpikir konsekuensi gitu loh. Belum bisa berpikir ya konsekuensi. Belum lah. Dia berpikir konsekuensi cuman gini nih. Aduh, ntar aku telat pulang pasti ntar aku dimarahin nih. Konsekuensinya masih yang fisik biologis, belum konsekuensi moral belum, konsekuensi moral belum, konsekuensi tanggung jawab yang besar belum. Konsekuensi tanggung jawab juga baru merujuk ke dirinya dia sendiri. Belum kalau aku mencelakakan orang atau merugikan orang, belum lah umur segitu belum. Nanti tuh umur 15-16 baru masuk ke ranah itu. Jadi tugas perkembangan memang step by step. Itu ada tahapannya dan ini bukan hasil dari ahli psikologi aja, tapi memang itu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu nyiptain manusia ya.
perangkatnya memang belum matang karena ada lobus-lobus otak di sini yang harus matang juga ya, secara fisiologis harus matang. Mbak Tika, ini sekarang gini, kalau terjadi ada kasus kecelakaan, ini seringkali juga bisa mengakibatkan yang namanya trauma. Betul. Nah, bagaimana sih penanganan secara psikologis apabila orang tua ini memiliki anak yang mengalami trauma? Nah ini juga saya sering mengatakan ke media juga ya, udah dari hari Sabtu nih ngomongnya sama, itu harus memang ada penanganan psikologis. Caranya? Ke psikolog. Ke psikolog, kemudian untuk tahu apakah anak ini mengalami trauma atau enggak. Oke. Atau kalau ada trauma kecil apa besar. Ya, dan itu nggak bisa overnight time, sekali ketemu langsung, oh ya dia ada, nggak bisa. Itu harus juga pendeteksian keseharian dia gitu ya. Misalnya dia tiba-tiba takut naik mobil misalnya, enggak aku nggak mau naik mobil, aku naik ojek aja, naik bajai misalnya. Ya, nah ini kan nggak ketahuannya sekarang kan belum, biasanya nanti tuh seminggu, 2 minggu ke depan, 3 minggu ya. Terus kalau dengar misalnya mobil ngerem, cit gitu ya, apaan sih tuh, marah-marah misalnya. Nah ini nggak kelihatan sekarang hal-hal seperti ini nanti. Atau misalnya kalau duduk di mobil nggak mau lagi di depan, maunya di belakang di passenger seat misalnya gitu ya. Tapi again and again ini nggak kelihatan sekarang. Sekarang ini masih fokus ke jahit tulang dan sebagainya masih. Tapi bayangan bayangan horornya tabrakan itu bisa aja nanti munculnya nanti gitu ya. Dan ya kita juga mesti ngecek sih kawan-kawan ya, teman-teman yang ada di mobil. Sama treatmentnya juga mereka harus dicek juga gitu. Ke psikolog, ke seorang psikolog. Harus. Nah kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Maksudnya pembelajaran untuk kita mungkin bagi orang tua atau bahkan untuk anak? Yang pasti sih untuk orang tua harus lebih harus lebih kenceng ya menerapkan disiplin. Oh ya? Orang tua zaman sekarang tuh kan kayaknya musuhan sama yang namanya disiplin ya, karena disiplin tuh dipersepsi kejam ke anak gitu. Ya, ini tendensi orang tua zaman sekarang. Jadi penerapan disiplin itu dipersepsi sebagai keras dan kasar ke anak, ya, kejam, memberangus anak. Disiplin ini justru untuk mengokohkan anak justru. Ya, makanya tendensi kasih sayang orang tua tuh menurut saya sekarang itu malah melembekkan anak, merapuhkan anak gitu ya. Sementara anak butuh dikokohin nih, akarnya perlu disiram, dipupuk. Kalau toh di akar serabut, ya serabutnya kenceng. Kalau di akar tunggang itu panjang ke bawah gitu. Kalau toh di akar gantung itu juga kokoh, sehat. Tapi orang tua tuh seolah-olah memang musuhan sama penerapan disiplin gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki oleh orang tua di Indonesia. Nah, saya sampai ngomong di Indonesia gitu kan. Karena dari seminar di mana-mana semua daerah sama Problemanya Jadi, di situ. kalau sayang itu nggak nerapin disiplin, siapa bilang itu? Tapi juga jangan over, jangan lebay, terutama buat orang tua yang tentara atau polisi. Hati-hati nih karena siap komandan sering dikali dibawa ke rumah gitu ya. Jadi jangan sampai begitu juga gitu ya. Terima kasih banyak nih Mbak Tika Bisono, Sami-sami. karena ini juga saya sebagai seorang ayah juga merasakan juga apa yang dirasakan oleh banyak orang tua di sini. Ya. Mudah-mudahan mampu menerapkan disiplin ya diri, tapi Amin. tetap dengan kasih sayang, tetap dengan merangkul gitu ya. Tapi nggak boleh gini, tapi tetap merangkul, nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih Mbak Tika Bisono Thank you. telah datang di Indonesia Ketemu lagi Morning ya. Show. Iya, kita Kopi ya. kopi pastinya. Baiklah, setelah commercial break berikut ini kami akan hadir mengenai informasi film terbaru. Tetaplah di Indonesia Morning Show.